Assalamualaikum dulur, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman tentang pengurusan perpanjangan STNK 5 tahunan dan ganti plat nomor kendaraan bermotor roda 2, khususnya di Samsat Ketintang Surabaya dan Samsat Lamongan. Agustus 2021 saya ngurus sepeda motor atas nama saya sendiri di Samsat Ketintang Surabaya, sedangkan pada September 2021 saya mengurus sepeda motor atas nama orang lain di Samsat Lamongan. Berkas-berkas yang harus disiapkan tampaknya ini sama ya, seluruh Indonesia Raya berkasnya sama, yaitu KTP asli dan fotokopi sesuai dengan nama yang ada di STNK, STNK asli dan fotokopi, BPKB asli dan fotokopi. Beberapa sumber menyebut fotokopinya hanya 1 lembar, tetapi ada juga yang menyebut fotokopinya 2 lembar. Saya sendiri ketika ngurus di Samsat Ketintang Surabaya dan Samsat Lamongan itu saya 2 lembar semuanya fotokopinya. Namun oleh karena yang di Lamongan itu saya mengurus sepeda motor atas nama orang lain, maka saya melengkapi berkas dengan surat kuasa. Nama saya sebagai penerima kuasa. Otomatis juga saya menyertakan fotokopi KTP saya dan KTP saya yang asli. Yang juga harus diperhatikan adalah surat kuasanya diupayakan detail ya, seperti identitas sepeda motor dan jangan lupa materai. Untuk Samsat Ketintang Surabaya, berkas-berkas dimasukkan ke map warna merah. Berkas-berkas ditata serapi mungkin, map dibuka untuk di sebelah kiri, fotokopi KTP dan STNK asli bolak-balik ya sama pajaknya. Kalau di sebelah kanan, fotokopi STNK, fotokopi BPKB asli, dan KTP asli. Dijepret sedemikian rupa, tapi ingat KTP jangan dijepret langsung, harus dimasukkan ke plastik dulu biar gak rusak. KTP-nya biar gak rusak. Kalau di Samsat Lamongan, berkas-berkas tidak perlu ditata, yang penting dirapikan serapi mungkin, dimasukkan ke map warna kuning kecoklatan itu ya. Jadi memang ada perbedaan warna map antara Samsat Ketintang Surabaya dan Samsat Lamongan. Sebaiknya fotokopi disiapkan dari rumah, tapi kalau tidak sempat, insya Allah di semua Samsat ada tempat fotokopi di mana tukang fotokopinya paham detail tentang syarat-syarat. Adapun langkah-langkahnya kalau di Samsat Ketintang Surabaya, bawa sepeda motor kita yang ingin diperpanjang STNK 5 tahunan dan ganti plat ke Samsat Ketintang Surabaya, datang langsung ditaruh di tempat parkir sementara. Posisinya tidak jauh dari tempat nggesek nomor rangka. Setelah itu berkas-berkas diserahkan ke loket cek fisik untuk dicek begitu ya, dapat stempel, lalu berkas dibawa ke loket formulir. Nanti di sana dapat formulir gratis. Di formulir itu juga ada kertas gesek atau stiker untuk gesek. Jadi sebagian berpendapat gesek dulu baru isi formulir. Kalau saya melakukan isi formulir dulu baru saya ke tempat gesek. Isi formulir itu plek atau sama dengan yang ada di STNK. Pertanyaan dalam formulir itu sebenarnya cuma identitas motor, sepeda motor saja. Kalau ada yang bingung bisa tanya pada petugas, dan apresiasi besar kepada petugas di Samsat Ketintang yang menyebar begitu. Jadi mereka memberikan panduan-panduan, bimbingan-bimbingan pada orang-orang yang bingung, itu luar biasa. Saat gesek tentu sepeda motor dari tempat parkir sementara dipindah ke tempat gesek. Setelah selesai gesek, dipindah ke tempat parkir yang sebenarnya. Dari tempat parkir bergerak kita ke
loket penyerahan berkas itu ada di sekitar tempat gesek, tempat formulir juga sebenarnya, ada di satu komplek di situ. Setelah dari penyerahan berkas di ACC, barulah kita masuk ke gedung utama Samsat Ketintang Surabaya. Dari loket penyerahan berkas, saat kita masuk ke gedung utama itu, petugas di penyerahan berkas akan bilang kita ke loket mana. Ada yang langsung ke loket verifikasi, ada yang langsung ke loket buka blokir. Tetapi posisi dua loket ini bersebelahan. Jadi kalaupun kita kesasar begitu ya, tidak kesasar nemen karena bersebelahan. Saya pribadi tidak paham kenapa orang harus ke loket buka blokir, karena punya saya juga secara administrasi tidak ada persoalan, dalam arti ya, pajak tidak nunggak dan sebagainya. Tapi ya tidak apa-apa buka blokir, habis itu ke verifikasi. Sekali lagi itu bersebelahan. Habis dari loket verifikasi kita akan diarahkan ke loket STNK 5 tahunan dan ganti plat begitu, ada loketnya. Situ kan banyak loket. Kita langsung diarahkan ke loket ini begitu. Lalu kita ke sana menyerahkan berkas kita, dan disitulah kita mulai antri. Tapi antrinya ramai lancar. Dari awal tadi sudah antri, dari formulir sudah antri, tapi sekali lagi ramai lancar sehingga ya tidak berat juga. Dari loket tersebut kita akan diarahkan ke kasir, bayar, lalu kita akan dikasih plat nomor begitu ya, tapi belum dicetak nomornya, gurung dicetak. Kita bawa platnya itu, plat kosongan itu ke sebuah tempat pembuatan plat nomor begitu. Pembuatannya di sekitar situ juga. Kita keluar gedung utama. Lebih tepatnya kalau di Samsat Ketintang itu ada di belakang tempat gesek nomor rangka itu tadi. Jadi ada di sekitar situ juga. Nanti kita serahkan di situ plat dengan bukti pajak. Bukti pajak itu dijadikan acuan oleh tukang membuat plat untuk menulis nomor kita berapa, nomor sepeda motor kita berapa begitu. Sementara STNK-nya masih ada di loket pengambilan STNK. Jadi kita bawa bukti pajak dulu ke tempat pencetakan plat nomor. Sebentar sekali, mungkin cuma 10-15 menit. Jadi plat nomor, kita bawa plat nomornya dan bukti pajak kita ke loket penyerahan STNK. Juga tidak lama, ramai lancar. Nanti kita akan dipanggil atau kita serahkan saja itu bukti pajak kita, nanti kita bisa dipanggil begitu kalau sudah selesai STNK-nya. Kebetulan ketika di Surabaya ini di Samsat, BPKB saya atau nomor sepeda motor saya itu berubah. Oleh karena nomor sepeda motor saya berubah, maka saya harus mengubah nomor yang ada di BPKB atau ya mengganti begitulah. Nah, setelah saya dapat STNK, bukti pajak dan plat, saya punya satu tugas lagi, yaitu mengganti nomor di BPKB. Ya, setelah saya dapat STNK asli dan semuanya sudah beres, maka BPKB saya masukkan ke loket pengubahan nomor yang tidak jauh, hanya bersebelahan dengan loket penyerahan STNK. Syaratnya hanya fotokopi STNK dan bukti pajak gitu. Saya fotokopi di Samsat Ketintang. Jadi langsung difotokopi, di situ saya serahkan ke loket pengubahan nomor di BPKB. Nah, problemnya adalah itu selesainya 1 minggu kemudian. Kita dikasih tanda terima, nanti ngambilnya pakai tanda terima itu dan STNK asli. Adapun ketika di Samsat Lamongan ya, prosesnya menurut saya jauh lebih ringkas. Saya menduga karena kepadatan penduduk atau jumlah orang yang mengurus tidak begitu banyak ya, jadi lebih ringkas. Loketnya juga tidak terlampau banyak kayak tadi kan di formulir penyerahan berkas, loket cek fisik dan sebagainya. Di Samsat Ketintang saya datang, parkir di tempat parkir sementara yang juga merangkap tempat parkir cek fisik.
Jadi sekalian di situ, lalu saya ke tempat pengambilan formulir. Di tempat pengambilan formulir, saya hanya dikasih stiker begitu ya, stiker atau kertas gesek. Untuk mengambil itu tentu saja saya nyerahkan berkas-berkas saya ya, tadi yang saya tata rapi dimasukkan ke map warna kuning kecoklatan itu. Habis digesek sama orangnya, cek, gesekannya itu bersama berkas saya antar lagi ke tempat formulir. Berkas saya dan hasil gesekan nomor rangka itu saya kembalikan lagi ke tempat formulir begitu ya. Baru saya dapat formulir lengkapnya. Isi formulir juga sama kayak di Samsat Surabaya. Lantas saya isi, cek. Habis saya isi, saya masuk ke gedung utama. Tadi itu tempat cek fisik dan formulir hanya beberapa meter gedungnya dari gedung utama. Saya masuk gedung utama, langsung diverifikasi di dekat resepsionis. Di dekat resepsionis ada loket verifikasi dan saya diminta menunggu, nanti akan langsung dipanggil di loket STNK 5 tahunan dan ganti plat. Dari sana sama saja, saya diarahkan kemudian ke kasir, membayar. Di situ sudah dapat STNK asli. Nah ini bedanya dengan yang di Surabaya ya. Kalau di Surabaya banyak loket, karena memang mungkin penduduknya lebih banyak, sehingga harus lebih berhati-hati. Begitulah kira-kira ya. Menurut saya seperti itu. Nah sudah dapat STNK, dapat bukti pajak, bawalah plat yang dikasih orang di loket sebelah kasir tadi ke tempat pencetakan plat yang berada di luar gedung utama. Nunggu sebentar, jadi selesai pengurusan saya. Kebetulan nomor saya tidak berubah sehingga saya tidak perlu melakukan perubahan nomor di BPKB sepeda motor yang saya bawa di Samsat Lamongan tersebut. Intinya ada poin penting yang harus saya sampaikan ya. Kalau bawa sepeda motor jangan langsung ke tempat parkir, karena ia harus dicek fisik dulu. Jadi ke tempat parkir sementara terlebih dahulu, cek fisik, baru sudah dapat formulir dan sebagainya, kita baru kita menuju tempat parkir. Kawan-kawan yang sangat saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pengurusan STNK 5 tahunan dan ganti plat nomor. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.